Shalom, perkenalkan nama saya Kevin Yudhila Rinding dengan NIM 103012500275. Pada video kali ini, saya ingin membagikan refleksi dari ibadah Oikumene PMK Telkom University yang saya ikuti mulai dari minggu pertama sampai minggu kelima. Sebagai mahasiswa baru, perjalanan awal di Telkom University bukan hanya soal tugas, akademik, dan adaptasi dengan lingkungan kampus, tetapi juga perjalanan iman saya. 5 minggu ibadah ini memberikan banyak pengajaran, kekuatan, dan pengalaman rohani yang memperkaya hidup saya. Refleksi ini saya buat sebagai bentuk kesadaran bahwa Tuhan bekerja dalam setiap langkah saya. Dan ibadah-ibadah ini menjadi alat Tuhan untuk membentuk karakter saya serta iman saya. Minggu pertama 21 September 2025 dengan tema Oikumene One Body in Christ. Pembicara Pendeta Marieta Simanjuntak. Kitab Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Di minggu pertama, saya disambut dengan firman yang meneguhkan bahwa kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus. Sebagai maba, jujur, saya sempat merasa canggung dan sedikit takut. Lingkungan baru, teman baru, cara belajar baru, semuanya terasa asing. Tetapi melalui firman minggu ini, saya merasakan bahwa Tuhan ingin mengingatkan saya bahwa saya tidak berjalan seorang diri. Pendeta Marieta menjelaskan bahwa setiap anggota tubuh memiliki fungsi masing-masing dan semuanya saling mendukung. Saya mulai sadar bahwa keberadaan saya di Telkom University bukan kebetulan. Tuhan mengizinkan saya masuk ke kampus ini untuk menjadi bagian dari keluarga besarnya, termasuk PMK. Ibadah minggu pertama ini membuat saya merasa diterima dan disatukan, bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi sebagai bagian dari tubuh Kristus. Minggu kedua 28 September 2025 dengan tema Call to Serve Even in Struggle. Pembicara Kris Sujatmoko. Kitab Yohanes 12 ayat 24 sampai 25. Minggu kedua sangat menyentuh saya secara pribadi, terutama ketika pembicara menjelaskan tentang biji gandum yang harus jatuh ke tanah dan mati sebelum menghasilkan buah. Saya merasa ayat ini sangat relevan dengan kehidupan seorang mahasiswa baru. Saat itu, saya sedang menghadapi banyak tekanan. Tugas pertama mulai muncul, ritme kuliah masih sulit saya ikuti, dan kadang saya merasa kewalahan. Tetapi firman minggu ini mengajarkan bahwa pergumulan bukan untuk menghancurkan saya, melainkan untuk menumbuhkan saya. Pak Kris menjelaskan bahwa melayani Tuhan bukan berarti menunggu sampai semua nyaman. Justru di tengah pergumulan, Tuhan memanggil saya untuk setia, tetap taat, dan tetap melayani. Dari ibadah ini, saya belajar bahwa bertumbuh rohani justru terjadi ketika saya mau menyerahkan kenyamanan saya dan mempercayai rencana Tuhan di balik setiap proses. Di minggu ketiga, 5 Oktober 2025, dengan tema Walking in God's Plan. Pembicara Linson Perlindungan Sitompul dengan kitab Yeremia 29 ayat 11. Minggu ketiga menjadi salah satu yang paling menguatkan saya. Ayat Yeremia 29 ayat 11 adalah ayat yang sudah saya sering dengar, tetapi kali ini saya mendengarkannya dengan cara yang berbeda. Saya mulai mengingatkan masa-masa sebelum masuk kuliah, penuh dengan kebingungan, kekhawatiran, bahkan takut salah mengambil jurusan. Namun saat firman ini disampaikan, saya merasa ketenangan luar biasa. Tuhan tahu masa depan saya. Tuhan tahu apa yang terbaik buat saya. Dan Tuhan tidak pernah membuat saya berjalan tanpa tujuan. Pembicara menekankan bahwa rencana Tuhan seringkali baru terlihat setelah kita melangkah. Mungkin sekarang saya belum tahu akan seperti apa masa depan saya,
Tetapi saya percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan hari depan yang penuh harapan. Ibadah minggu ketiga ini memberikan saya rasa damai yang membuat saya berani melanjutkan perjalanan kuliah tanpa terlalu takut akan ketidakpastian. Minggu keempat mengajarkan saya bahwa komunitas adalah salah satu sarana Tuhan untuk menguatkan kehidupan rohani saya. Di kampus, kita bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, dan tidak semua lingkungan membantu kita tumbuh secara positif. Firman minggu ini membuat saya bersyukur, karena Tuhan mempertemukan saya dengan teman-teman seiman yang bisa menjadi tempat berbagi, saling mendoakan, dan saling mendukung. Saya belajar bahwa persahabatan Kristen bukan sekedar teman yang ada saat senang, tetapi teman yang berjalan bersama Tuhan. Saat saya mulai merasa kewalahan dengan tugas dan tekanan kuliah, teman-teman inilah yang mengingatkan saya dengan Filipi 4 ayat 13. Saya belajar bahwa kekuatan saya bersumber dari Tuhan, dan persahabatan Kristen membantu saya tetap berjalan di dalam kekuatan itu. Kita masuk dengan minggu kelima di 19 Oktober 2025 dengan tema Strength for the Journey. Dengan pembicara Jasper Hasudungan. Kitab Filipi 4 ayat 13. Minggu kelima memperdalam pemahaman saya bahwa kekuatan manusia terbatas. Ada waktu ketika saya merasa lelah, stres, dan kehilangan motivasi. Tugas-tugas terus berdatangan, jadwal kuliah semakin padat, dan kehidupan kampus terasa menekan. Namun firman ini mengingatkan saya bahwa saya bisa menanggung semuanya karena Tuhan memberi saya kekuatan. Pak Jasper menjelaskan bahwa kekuatan Tuhan bukan hanya diberikan ketika kita lemah, tetapi juga ketika kita setia bersandar kepadanya. Setiap hari minggu ini membuat saya sadar bahwa ketika saya berjalan dengan kekuatan sendiri, saya mudah jatuh. Tetapi ketika saya bersandar pada Tuhan, perjalanan yang berat sekalipun bisa saya jalani dengan penuh pengharapan. Kita masuk dengan minggu ke-6 dan ke-7 digantikan dengan welcoming party PMK Test di 7 November 2025 dengan tema Come as Guys, Live as Family. Dengan kitab Amsal 27 ayat 17 dengan tema besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Minggu ke-6 adalah pengalaman yang benar-benar berbeda. Ibadah dikemas dalam bentuk welcoming party PMK Test dengan tema Come as Guys, Live as Family. Sejak pertama masuk auditorium, suasana yang hangat dan penuh sukacita membuat saya merasa diterima apa adanya. Kitab Amsal 27 ayat 17 menjadi dasar yang sangat kuat. Saya belajar bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan saya untuk berjalan sendiri. Kita saling membutuhkan, kita saling menguatkan, kita saling menajamkan. Saya datang sebagai tamu, tetapi saya merasa pulang sebagai keluarga. Acara ini membuat saya semakin yakin bahwa PMK adalah komunitas yang Tuhan pakai untuk membentuk hidup saya selama berkuliah di Telkom University. Dari sini saya belajar bahwa komunitas rohani bukan hanya tempat berkumpul, tetapi tempat bertumbuh. Tuhan memakai orang-orang di sekitar saya untuk menajamkan karakter saya, iman saya, dan cara saya melihat hidup. Demikian refleksi saya dari minggu pertama sampai minggu kelima ibadah Oikumene PMK Telkom University. Melalui 5 minggu ini, saya belajar banyak tentang tubuh Kristus, pelayanan, rencana Tuhan, persahabatan rohani, kekuatan dari Tuhan, dan arti komunitas sejati. Saya bersyukur karena Tuhan membimbing saya melalui setiap ibadah, dan saya berharap perjalanan iman ini terus bertumbuh sepanjang masa kuliah saya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.